Al-Fadl bin Musa meriwayatkan bahwa Fudail bin Iyad saat mudanya adalah remaja nakal yang suka merampok di jalanan antara kota Abiyud dan kota Sarhas. Ia kemudian bertaubat hingga akhirnya dikenal sebagai orang yang soleh dan berilmu. Dikisahkan saat memanjat dinding rumah seorang wanita yang dirindukannya, ia mendengar seorang membaca ayat 16 dari surah Al-Hadid. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Dalam hati Fudail berkata, "Betul ya Tuhanku, telah tiba saatnya untuk bertaubat." Ia pun pulang ke rumah tapi kemalaman di sebuah perkampungan. Tiba-tiba ada serombongan kafilah yang lewat di mana salah seorang mereka berkata, "Mari kita berangkat sekarang." Tapi sebagian yang lain berkata, "Kita tunggu saja sampai pagi karena Fudail akan merampok kita." Terbetiklah dalam pikiran Fudail, "Selama ini setiap malam aku melakukan maksiat dan orang-orang muslim merasa takut kepadaku dan aku melihat Allah menggiringku bertemu mereka hanya untuk membuat mereka ketakutan. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan sebagai bukti taubatku, aku akan selalu dekat dengan Masjidil Haram." Sejak mendengar ayat tadi, Fudail telah berubah. Kelak ia menjadi seorang ulama tempat bertanya dan teladan umat di zamannya. Banyak terjadi seseorang berubah dari jahat menjadi baik lantaran lantunan ayat-ayat yang didengarnya. Raja Najasyi dari Ethiopia meneteskan air mata dan masuk Islam setelah diperdengarkan ayat-ayat dari surah Maryam. Umar bin Khattab yang sedang murka kepada adiknya Fatimah yang telah masuk Islam menjadi luluh hatinya saat mendengarkan ayat-ayat dalam surah Thaha. Kita sering mendengar dan membaca Al-Quran, tapi mengapa banyak yang tidak tersentuh dengan makna dan isinya? Mengapa dalam diri kita tidak terjadi revolusi perubahan dalam ucapan dan tindakan setelah mendengar Al-Quran? Mungkin kita tidak memenuhi syarat untuk itu. Minimal ada 4 syarat agar kita mampu mengambil ibroh saat mendengar lantunan ayat Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan Al-Quran surah Qaf ayat 37. Pertama, kita memiliki hati yang hidup dan sadar sehingga memahami hakikat yang didengarnya. Orang yang hatinya tidak sadar sama saja dengan orang yang tiada. Kedua, mendengarkan isi yang diwahyukan dengan mencurahkan perhatian total. Orang yang mendapat rahmat Allah saat dibacakan Al-Quran adalah yang mendengarkan dan memiliki konsentrasi. Ketiga, kehadiran dirinya secara utuh jasmani dan rohani, serta cerdas mampu mencerna isi ayat yang dibaca. Orang yang tidak mengalami dan memahami sama dengan orang yang sedang gaib. Keempat, meyakini kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah. Ketiadaan salah satu syarat ini menyebabkan seorang muslim tidak mampu mengambil pelajaran dan manfaat dari ayat Al-Quran yang dibaca atau didengarkannya.